Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Bertemu lagi bersama saya, Ahmadi, dosen mata kuliah Pemodelan Digital, program S1 Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan pemodelan digital, yaitu membuat teks, dimensi, mengukur atau measure, dan layer properties ya. Oke, pertama-tama, seperti biasa, setelah membuka software AutoCAD 2024, kita akan masuk di layar standby dari AutoCAD ini. Kemudian kita harus men-setting dulu ya unitsnya ya. Kita ketikkan units, kemudian kita enter, kemudian kita atur ini menjadi desimal, precisionnya cukup satu angka di belakang koma, kemudian satuannya kita buat sentimeter karena kita interior, kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah eh, di kali ini kita akan coba belajar terlebih dahulu mengenai toolbar annotation ya, toolbar annotation. Ini teman-teman toolbar annotation. Toolbar annotation berisi tentang perintah. Yang pertama ada text ya, yaitu membuat multi-line text. Kemudian ada dimension, yaitu membuat dimensi secara otomatis. Kemudian ada linear atau dimensi linear. Ini juga membuat suatu garis dimensi, tapi ukurannya secara linear atau melurus ya. Kemudian ada multi-leader. Ada multi-leader memberi objek tanda panah atau multi-leader. Kemudian yang kelima adalah tabel atau membuat tabel. Kalau kita membutuhkan tabel, kita bisa klik tabel ini. Gitu. Ya, yang pertama kita coba praktik dari teks ya, dari teks ya. Caranya gampang, kita masukkan teks ya, teks. Atau kita langsung klik aja sini, M-tag ya. Kita klik, kemudian kita klik dari sisi satu, kemudian kita tarik ke bawah atau tarik ke atas, boleh. Kita tarik ke bawah secukupnya. Kemudian kita tuliskan teks apa yang akan kita buat. Misalkan saya di sini akan menulis mata kuliah pemodelan digital. Saya zoom lagi. Pemodelan digital, materi tentang dimensi, teks, dan layer properties. Oke, setelah dirasa cukup untuk menulis atau mengetik teksnya, kita akhiri dengan close text editor ya. Maka kita sudah bisa membuat teks ya di dalam AutoCAD. Pertanyaannya mungkin apakah bagaimana cara untuk memperbesar teks ini apabila ini terlalu kecil misalkan. Caranya tinggal kita buka, kita klik 2 kali teks kita, kemudian kita blok teks yang akan kita perbesar, scale-nya atau skalanya kita perbesar di sini. Kita masukkan misalkan angka 10, kemudian kita enter. Ya, otomatis dia akan membuat baris kedua karena tadi garisnya adalah lebarnya terbatas. Kita bisa perkecil batasnya, kita bisa perbesar batasnya. Itu dengan cara menggeser bagian ini. Kita jadi 1 baris, 2 baris, atau bahkan 3 baris dengan cara menggeser. Kemudian misalkan kita mau membuat dia rata tengah. Nah, ada di sini di kolom tabel, di kolom panelnya text editor. Kita klik tengah, kita klik center untuk rata tengah, klik right untuk rata kanan, klik left untuk rata kiri, dan center mungkin untuk rata tengah. Akhiri dengan close text editor. Maka kita sudah bisa membuat teks dengan ukuran dan rata kanan kiri tengahnya yang kita sudah sesuaikan. Ya. Kemudian kita akan coba praktik dimension ya, dimension ini. Sebelum praktek dimension, mungkin lebih baik kita coba sediakan terlebih dahulu suatu denah ya. Suatu denah, di sini sudah saya sediakan denah. Dimensi, praktik dimensi di sini. Ketika kita klik dimension, maka kita bisa membuat ukurannya. Kita klik salah satu ujung garis, kemudian kita tarik ke ujung garis selanjutnya, kemudian kita arahkan keluar, maka kita sedang membuat suatu dimensi. Ya, dimensi. Kemudian untuk selanjutnya, batas dinding ini sampai dinding yang ini, kita juga bisa buatkan, kemudian kita tempelkan. Kita bisa buat lagi. Repeat link. Kemudian kita buat lagi. Sampai dengan sisi yang paling pinggir. Maka kita sedang membuat suatu dimensi yang terukur. Ya. Ini dimensi. Kalau selanjutnya adalah linear. Linear, ini hampir sama ya, dimensi juga. Cuman di sini kita bisa memasukkan fitur namanya dim continue. Saya praktikkan, saya klik dim linear ini, saya klik di sini,
kemudian saya tarik keluar, misalkan, kemudian saya ketikkan DCO, maka dia otomatis akan melanjutkan dari setting linear dari yang terakhir. Tinggal kita arahkan di sini, kemudian kita langsung lanjut lagi, kita arahkan ke garis paling luar lagi, garis lagi, klik lagi, dan klik terakhir di sini, akhiri dengan enter. Maka dengan linear ini kita bisa lebih mudah dan lebih cepat dengan bantuan DCO atau dim continue. Ya. Untuk mengatur format dari dimensi, maka kita bisa memasukkan perintah dim style, dimension style, atau dim sty. Enter. Ya. Kemudian di sini biasanya untuk standar itu ada namanya ISO 25 ya untuk dimensinya. Langsung ISO 25, kemudian kita modify. Nah, di sini akan muncul lines, step lines, symbols, and rows, kemudian ada text, ada feed, ada primary units. Yang pertama lines ya. Ini untuk mengatur jenis tipenya, jenis garisnya, jenis tipe garisnya. Kemudian line weight ini mengatur tipe tebal garisnya. Ya. Misalkan colornya nggak mau putih, maka saya coba ganti dengan warna kuning. Saya ganti warna kuning. Ya. Kemudian line tab-nya by block, kemudian line weight-nya juga by block. Kemudian extend beyond tick ini adalah untuk nggak bisa ya. Adanya baseline spacing. Baseline spacing ini untuk mengatur jarak baseline-nya ya. Biasanya saya jarang atur di sini. Lanjut lagi adalah ke bagian ini, extend beyond dim line. Nah, ini yang akan kita pakai untuk dia mau apa ya, sepanjang apa ya, untuk sepanjang apa nih garis kita dari garis ticknya. Ya. Misalkan saya coba perpanjang, maka dari garis yang dia untuk ukuran, dia akan semakin panjang. Biasanya saya atur cukup saja 1,75 atau 1,25. Offset from origin ini adalah jarak antara dimensinya, garis dimensi yang kita buat dengan objek yang kita ukur. Ya, misalkan saya perpanjang, maka dia akan semakin besar ya jarak antara garis dimensi dengan objeknya. Biasanya saya buatnya cukupan, misalkan 2. Ya. Kemudian yang lainnya kita lanjut ke symbols and arrow, yaitu kita ingin mengatur, misalkan di sini kita ingin membuatnya bentuk architectural tick ya. Jadi kalau sebelumnya itu tanda panah, ya plus fill, kita bisa atur menjadi dot, kita bisa atur menjadi architectural tick ya. Biasanya untuk model arsitektural atau interior biasanya pakai architectural tick. Kemudian arrow size-nya, nah ini ukurannya mau seberapa besar architectural tick-nya atau seberapa kecil kita bisa atur di sini. Biasanya cukupan di angka 2. Standar di angka 2 atau 1,5 ya teman-teman. Ada previewnya di sini kita bisa lihat. Kemudian center marks ini saya biasa pakai none. Kemudian arch length symbol ini kita buat above dimension stack. Kemudian untuk yang lainnya biarkan saja. Kita lanjut lagi ke teks ya. Sebentar. Untuk ini oke. Oh, bagian yang ini teman-teman untuk extension lines ya, di bagian tab lines ini kita bisa atur color-nya juga ya. Color-nya kalau yang untuk garis di atasnya yang bagian untuk tulisan dimensinya itu warna kuning, sedangkan kalau ini garis yang ditarik dari objeknya kita bisa atur juga, misalkan warna merah ya, warna merah misalkan. Jadi ada perbedaan di situ. Bisa kita atur juga. Kemudian kita bisa ngatur line type-nya, kemudian line type-nya lagi, kemudian line weight-nya juga. Kita bisa atur. Simbol and arrow tadi sudah saya sampaikan. Teks. Nah, teks ini adalah untuk mengatur teks tulisan yang ada di dimensi itu. Ya. Teks color-nya kita pakainya apa? Mau kuning juga, atau merah, atau putih. Atau putih ya, by block atau by light itu biasanya putih, atau white. Coba kita samakan aja menjadi yellow. Ya. Kemudian di sini fill color, biarkan saja. Kemudian text height-nya. Nah, ini yang cukup sering akan diatur adalah tentang ukuran besar kecilnya teks kita. Mau ukuran yang besar, misalkan ini 2,5, kita bisa menjadi 5, kita enter, maka akan diperbesar 2 kalinya. Ya. Ini pembesaran ukuran ini akan mengikuti dari dari ukuran standar dari yang kita pakai. Jadi misalkan kalau di angka 3 itu sudah cukup kelihatan gitu ya tulisannya, maka cukup di angka 3 saja. Kalau kurang besar, maka kita besarkan lagi. Begitu juga seterusnya. Kemudian ini text placement.
Ini kita pakai vertikal, itu kita ketika model vertikal itu above, kemudian ketika horizontal itu extend, ya. Kemudian ini biarkan. Kemudian kalau text alignment, ini saya biasa milihnya adalah align with dimension line. Jadi ketika dia posisinya vertikal seperti ini ya, 16,6 nih. Kalau kita nggak memilih align with dimension line, ini dia akan semacam crossing atau mengganti atau menabrak gitu ya, menabrak garis tengahnya. Jadi lebih baik sih, lebih rapihnya adalah align with dimension line. Oke, ini tab text, kemudian selanjutnya ada tab fit. Ini juga kita jarang pakai, biarkan saja. Nah, mungkin terakhir adalah primary units ya. Primary units ini teman-teman mau membuatkan angka berapa, angka di belakang koma, satuannya, atau berapa banyak angka yang kita buat ingin presisi misalkan. Biasanya kalau saya cukup dengan satu angka di belakang koma ya, nggak perlu sampai dua angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma saja cukup. Kemudian precision from text scale factor. Nah, scale factor ini kalau ukurannya real sesuai dengan gambar yang ada di AutoCAD, maka kita buatnya satu saja. Jadi misalkan ukuran garisnya 100, maka nanti dimensinya juga 100. Maka ini buatnya satu. Misalkan tapi kalau kita ingin dimensinya line-nya itu 100, tapi kita ingin jadi 50 atau dibagi berapanya, maka tinggal kita isi di sini 0,5, 0,25, atau 0,3 dan seterusnya. Yang penting nanti ukuran realnya akan dibagi, akan dikali dengan yang di scale factor ini. Gitu. Jadi dimensi apapun akan dikali dengan ukuran ini, nanti yang akan ikut atau terlihat di layar kita. Oke, dimension style mungkin sudah cukup, kita oke. Kita close. Nah, maka dimensi yang kita yang awalnya adalah putih sudah menjadi dimensi yang kita inginkan. Ya, warnanya dimensi yang garis horizontalnya itu kuning, yang vertikalnya kita pakai merah. Ya. Ini tentang praktik dimension dan dimension linear ya. Jadi bedanya kalau dimension tadi, yang dimension yang biasa ini, teman-teman, itu memberikan dimensi yang cepat dan otomatis. Tapi kalau dimension linear yang bagian ini, maka dia bisa dibuat dimensi yang horizontal atau vertikal dan bisa kita masukkan di continue untuk bisa membuat garis yang berlanjut seperti ini. Itu. Selanjutnya adalah kita coba praktek MLeader ya, teman-teman. MLeader. Di sini MLeader adalah berfungsi dalam memberi objek tanda panah atau multi-leader ya. Kita klik, kemudian kita arahkan di sini misalkan, kita klik ini, kemudian kita arahkan, miringnya kita atur 45 derajat, sesuai dengan polar tracking kita. Kemudian kita kasih keterangan misalkan dinding bata merah, plaster. Akhiri dengan close text editor kalau itu sudah beres. Atau kalau misalkan keterangannya kurang besar, kita bisa Ctrl A untuk di-bold semuanya, di-block semuanya, kemudian scale faktornya kita bisa atur lebih besar. Misalkan jadi 5, atau jadi 10, misalkan biar lebih besar lagi. Kita bisa atur di sini. Kita buat aja yang jadi 4. Akhiri dengan close text editor. Ya, ini MLeader ya. Jadi fungsinya untuk memberikan petunjuk atau memberikan tanda ke objek tertentu yang kita ingin kasih tandanya. Ya, misalkan ini adalah furniture. Furniture sofa 2 seater. Scale-nya udah kita atur jadi 4, cukup. Kemudian akhiri dengan close text editor, atau mungkin misalkan kita ingin ganti tulisannya di sini, fontnya nggak mau Arial, Calibri, Times New Roman atau yang lain, silakan bisa diganti di sini. Kemudian close text editor. Ya. Saya buat lagi yang leader. Buat di sini. Sofa 1 seater. Usahakan ketika membuat MLeader, teman-teman konsisten dengan arah sudutnya ya. Ketika sudutnya adalah bikinnya 45 derajat, maka 45 derajat semua. Jangan misalkan ya 2 atau 3 MLeader sebelumnya saya adalah 45 derajat. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya adalah saya ingin membuat MLeader-nya itu 30 atau 60 derajat. Ya, misalkan gini 60 derajat, 75 derajat ya. Nah, ini sofa 2 seater. Nah, ini menurut saya kurang rapi ya, kurang rapi dan kurang konsisten dalam menunjukkan desainnya. Ya, kurang rapi saja kalau menurut saya. Itu ya, bisa diatur untuk kerapihannya. Selanjutnya adalah kita akan praktik toolbar measure ya. Jadi kalau tabel nanti bisa dicoba sendiri. Selanjutnya ada toolbar measure. Toolbar measure ada di sini teman-teman ya. Utilitas, kemudian ada measure. Kemudian kalau kita klik
maka kita bisa melihat ruangan kita ini panjangnya berapa sih? Dari panjang melebar dan panjang ke atas vertikal dan horizontalnya berapa misalkan, ya. Kita bisa atur di sini. Ini measure ya namanya. Misalkan jarak sofa ini dari dinding kanan kirinya berapa? Itu kita bisa atur di sini, bisa kita lihat ya. Akan muncul 82,4, 82,8 berarti jarak sofa ini dengan dinding sebelah sini tadi 82,4. Kemudian jarak antar sofa ini dengan dinding sebelah atasnya itu 82,5. 82,8 maksud saya. Ini cukup untuk bisa mengatur atau melihat ini teman-teman, melihat ukuran secara cepat tanpa harus memberikan dimension linear ya, tanpa harus memberikan dimensi linear. Kita bisa cek dulu, oh ini ternyata ada celah 8,2 cm antara sofa dengan jendela belakang ada celah. Kemudian ingin tahu sofa ini dengan dinding sebelah sini berapa jaraknya, kita klik aja measure, kemudian klik. Nah, kalau kita arahin mouse kita di antara sofa dengan dinding, ya di sini ada 82,2, kemudian sofa yang satu seater ini dengan dinding yang sebelah kirinya ada 104,9. Ya, ini cukup efektif untuk mengukur apakah kita sudah benar, misalkan mengatur, menaruh furniture kita dekat dengan sebelah mananya dengan dinding kita, atau untuk bisa juga ngecek apakah kolom kita sudah seukuran 15 x 15 cm, begitu, atau pintu kita apakah sudah selebar 75 cm, gitu ya. Dicek dengan panjangnya pintunya ini, itu ada semacam angka titik sini ya, di sebelah sini, sebelah kanan ada 75 cm juga, berarti ini udah pas ya. Kemudian kekusian 75, kemudian daun pintunya pas 75 juga. Ya, itu mengenai toolbar measure ya. Ada quick, kemudian ada toolbar lagi yaitu distance ya. Distance ini untuk mengukur panjang ya biasanya, jarak ya. Misalkan kita klik ujung ini untuk melihat ujungnya sebelah sini juga. Kita klik, maka akan muncul distance jaraknya 205 cm. Kemudian kita ulang lagi coba. Distance ya. Jarak dinding ini 206,5 cm, kemudian jarak dia memutarnya 90 derajat ya. Kemudian apa lagi? Ya udah, itu untuk menunjukkan panjang dengan radiusnya ya, atau apa namanya, angle-nya gitu ya. Kita akhiri dengan exit, atau kita pilih lagi untuk yang measure-nya itu radius ya. Radius misalkan, maka kita bisa klik ini. Nah, radiusnya ini misalkan berapa? Ya, ada keterangan di sini. Jadi garis lingkar ini, seperempat lingkaran ini radiusnya berapa nih? Dari titik tengahnya juga dari titik yang sebelah mana? Nah, itu kita bisa cek ya. Kita bisa cek dengan cara measure, kemudian tadi itu radius. Kita klik aja garis yang melingkarnya ya. Kemudian kita arahin keluar untuk dia tidak bisa menutupi kita. Klik di sembarang tempat aja, klik kiri, klik tengah. Kemudian kita bisa ngecek di sini ukurannya 75. Jadi si garis yang melengkung ini itu memiliki jari-jari dari ujung sebelah sini ya, itu sekitar 75 cm. Nah, itu untuk mengecek radius. Ya. Selebihnya nanti angle, area, volume, quick, dan mode dan yang lainnya bisa dicek sendiri. Akhiri dengan klik exit. Oke, selanjutnya adalah kita coba belajar toolbar layer properties ya. Toolbar layer properties. Di sini sudah saya siapkan juga kan tadi denah, kemudian ada furniture, ada potongan dinding, kemudian ada dimensi, kemudian ada M-leader juga, ada pintu, jendela, dan lain-lainnya. Maka kita coba kelompokkan denah sederhana ini menjadi beberapa bagian kelompok objek ya, ya. Layer terdiri atas beberapa fungsi dasar yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan, dibekukan atau mengunci sesuai dengan yang kita kehendaki. Pemanfaatan fasilitas layer dalam penggambaran objek yang kompleks akan mempermudah dalam pengorganisasiannya, di mana objek yang sejenis dapat dikelompokkan dalam suatu layer yang sama, sedangkan layer yang lainnya dapat dibekukan dan dapat dibuka kembali pada saat dibutuhkan. Ya. Caranya, ketika kita ingin mengelompokkan layer ini, kita tinggal klik layer properties ya. Layer properties kita klik, maka akan muncul kotak dialog layer ya, layer properties seperti ini.
kita bisa geser keluar untuk menjadi suatu menu pop-up sendiri, atau kita bisa tempelkan ke dinding sebelah kiri kita, itu bebas kita atur. Ya. Misalkan biar nggak mengganggu layar kita, lebar kanvas kita keluarkan saja menjadi pop-up sendiri. Kalau kita mau menyembunyikan, tinggal kita klik bagian ini aja, auto hide. Kalau kita butuhkan, maka kita klik aja lagi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba kelompokkan ya, teman-teman. Kita kelompokkan, misalkan dari yang paling luar dulu sampai ke paling objek yang ada di dalam zona ini. Ya, objek yang ada di dalam zona ini. Oke, ada dimensi di sini. Maka saya coba untuk membuatkan layer dimensi. Ya. Saya coba buatkan layer dimensi. Saya tuliskan di sini. Kemudian saya tulisnya dimensi. Ya, gitu. Enter. Oh, kalau namanya sama already used, berarti you will need to enter the different name. Meskipun berbeda apa namanya caps lock-nya, tapi kata-katanya sama nggak bisa. Oke, anggaplah ini tadi sudah saya buat layar dimensi ya, layar dimensi. Ini saya hapus saja. Ya, cara menghapus layarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah membuat layer, misalkan nggak perlu lagi, kita tinggal klik yang bagian merah ini, merah X ini, delete ya, delete layer. Nah, kemudian dimensi ini coba kita kasih warna apa ya? Warnanya adalah kita warna kuning misalkan, warna kuning. Kemudian line type-nya ya, ini kita bisa atur. Misalkan kalau line type-nya itu ada yang putus-putus, kita bisa load. Kemudian kita bisa pilih ISO dash ya. ISO dash ini kita okein. Nah, kemudian kita bisa pilih oke misalkan. Kemudian line weight-nya atau ketebalan garisnya kita bisa buat di angka 0,16. Transparansi dan seterusnya biarkan saja. Nah, caranya kita ingin dimensi ini kita masukkan menjadi layer dimensi. Maka kita pilih dulu di layernya, kita pilih dulu dimensinya, kemudian kita langsung arahkan ke atas, kita langsung pilihkan masukkan ke dimensi, klik. Kita masukkan ke dimensi langsung. Maka garis-garisnya tadi akan berganti menjadi pengaturan yang kita buat di layer properties-nya dimensi. Ya, layer properties-nya dimensi. Meskipun di dim style-nya tadi kita sudah atur, tapi pengaturan terakhir tetap ada di layer properties. Ya, ini ketika saya sudah masukkan ke layer properties-nya dimensi, yang bagian bawah ketika masih default dengan pengaturan dari dimension style yang sebelumnya kita buat. Ya. Misalkan yang bagian bawah ini juga saya ingin masukkan menjadi layer dimensi, maka saya pilih semuanya pakai kotak hijau, kemudian saya masukkan menjadi layer dimensi. Ya. Kemudian selanjutnya layer, misalkan kolom. Ya. Misalkan layer kolom saya coba kelompokkan sendiri. Kebetulan di sini adalah saya membuat kolomnya itu dengan rectangle. Ya. Maka saya coba heads dulu. Saya kasih heads untuk apa namanya notasi kolom, biasanya arcon ya, saya klik, kemudian di sini by layer atau by block, saya buatnya 0,1 atau 10 misalkan, kita close ya. Arcon ini oke, kita buat lagi heads lagi di sini. Arcon. Langsung aja klik semuanya, kemudian klik close heads creation. Nah, ini kita langsung pilih aja semuanya, yang itu termasuk sebagai apa namanya kolom. Kita klik pilih semuanya dulu yang jadi kolom, kemudian kita masukkan ke layar. Oke, belum saya buatkan, berarti kita buatkan dulu di sini layar kolom ya, kolom, enter. Kita coba pakai warna sedikit oranye. Kemudian karena itu potongan, maka biasanya kita pakai yang tebal ya, 0,25 atau 0,3 ya. Line type-nya jangan lupa adalah garis lurus, bukan garis putus-putus. Oke, kemudian kita masukkan di sini menjadi layer propertiesnya kolom. Ini warnanya sesuai dengan layer aja.
kita masukkan ke kolom. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kita pilih objeknya dulu, baru kemudian kita pilih di atas, kita masukkan ke layer kolom. Selanjutnya adalah dinding, ya. Ada dinding di sini. Ya, saya klik, kemudian kita masukkan ke layer dinding. Semuanya kita klik dindingnya. Kita masukkan ke layer dinding. Oke. Kemudian selanjutnya adalah furniture. Ya, furniture kita klik furniture-nya. Ya, kemudian kita masukkan ke apa namanya? Properties-nya, layer properties-nya furniture. Ya, sudah. Kemudian ada di sini adalah ada namanya jendela. Kita pilih jendelanya, kita masukkan ke layer properties-nya jendela. Oke, belum ada maka kita harus buat. Mungkin pintu dan jendela mungkin kita sambil apa? Satuin aja ya. Rename, klik kanan, rename layer pintu dan jendela. Enter. Dan pintu di sini kita masukkan ke layer pintu dan jendela. Oke, terakhir mungkin mLeader ya. mLeader ini berarti kita kasih keterangan mLeader atau petunjuk itu boleh aja. mLeader petunjuk atau apa silakan aja diganti. Kita hide, mLeader-nya kita masukkan mLeader. Nah, di pengaturan layer properties kita bisa atur tebal tipis garis ya tadi yang saya sudah sampaikan. mLeader karena dia tidak terpotong maka mungkin tidak terlalu perlu yang tebal ya karena dia keterangan dia cukup tipis aja jadi sekitar 0,09 cukup ya. Kemudian pintu dan jendela karena dia juga terpotong maka kita buatnya dia adalah tebal karena dia terpotong ya pintu dan jendela itu terpotong. Kemudian kolom karena dia terpotong maka dia juga tebal. Furniture karena dia tidak terpotong maka kita buatnya tipis aja 0,09 cukup. Ya, kemudian dinding karena dia terpotong maka 0,3. Dimensi karena dia juga tidak terpotong maka 0,9 juga cukup sebenarnya. Kemudian depth point dan 0 ini abaikan saja karena itu memang defaultnya dari si AutoCAD. Oke. Nah, sudah kita masukkan dan sudah kita golongkan ke dalam layer masing-masing, Mungkin di sini saya coba rapihkan lagi ya. Kita tambahkan mLeader di sini menjadi 2 level. Kalau level pertama itu adalah level ukuran kecil-kecil, maka level yang kedua adalah level ukurannya yang memanjang keseluruhan. Nah, karena kita tadi sudah membuatkan layer properties-nya masing-masing, maka sebelum kita menggambar sesuatu yang itu berhubungan dengan yang gambar sebelumnya, maka alangkah baiknya kalau kita layernya itu kita sesuaikan terlebih dahulu. Misalkan kita ingin membuat tambahan lagi dimensi linear, maka kita arahkan dulu layernya untuk layer dimensi, teman-teman. Kita arahkan dulu layer dimensi, baru kita menggambar dimensi. Ya, maka otomatis gambar dimensi baru kita ini akan masuk ke layernya dimensi, begitu ya. Misalkan layer dimensi yang sebelah kiri ini belum saya buat, ya, saya buat lagi. Saya masukkan di CO, dim continue, enter, dan saya tarik di sini, kemudian saya tarik di sini. Manfaatkan klik tengah ya untuk menggeser layar kita. Akhiri dengan enter. Kemudian untuk level yang kedua, ini sepertinya terlalu panjang ya. Kita turunkan sedikit. Oke, level yang kedua kita buat. Oke, sudah beres ya. Berarti untuk membuat merapikan dimensinya sudah bagus. Nah, tinggal kalau kita sudah pakai layer tadi, kita bisa atur-atur ya teman-teman ya. Misalkan kita ingin fokus untuk melihat dindingnya saja, maka yang lainnya kita bisa hide. Ya, misalkan dimensinya kita bisa hide. Ya, dimensi, layer dimensi, kita atur dulu ke 0 ya. Tanda centang hijaunya kita atur dulu ke 0, biar tidak ada yang tertutupi. Kemudian dimensi ini kita coba hide atau sembunyikan. Ya. Caranya tadi, ya, dimensi ini ada namanya lampu atau tanda lampu ini kita bisa hidupkan dan matikan untuk menyembunyikan. Kemudian kita ingin melihat dindingnya tadi ya, maka furniture juga kita matikan. Kemudian kolom, karena masih menyatu dengan dinding, maka tidak perlu kita matikan. mLeader mungkin kita matikan saja. Pintu,
Ya, pintu karena menyatu dengan dinding maka kita perlukan. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin menambahkan hedge, apa namanya, untuk hedge-nya lantai misalkan ya, kita mau hedge-nya lantai, dan biasanya lantai itu ada di bawahnya furniture, maka furniture kita hidupkan lagi. Nah, kita coba hedge, kita pilih yang ini, Arbon gitu. Nah, ini kotak, kita buatnya yang besar, coba kita masukkan arah 10 atau 20. Oke, cukup sih. Kita tambahkan lagi stick point lagi sebelah sini dan sebelah sini. Kita close hedge equation. Maka kita sudah buatkan lantai. Ya, jangan lupa kita buatkan layer lagi untuk lantai ya, berarti ya. Lantai. Nah, hedge yang kita buat untuk lantai tadi, kita masukkan sebagai layernya lantai. Biar kalau layer lantainya kita nggak ingin tunjukkan layar lantainya, kita bisa matikan. Ya, matikan dan hidupkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi memudahkan kita sekali untuk layer properties ini dalam memanajemen, mengelompokkan maupun melihat detail dari gambar kita. Ya, itu tentang layer properties ya. Kita bisa hidupkan, matikan. Kemudian kita bisa ini ya, freeze ya. Freeze itu dalam arti misalkan dimensi kita freeze, maka dia apa namanya tidak terlihat ya. Dia tidak terlihat, tapi kalau kita plot, nanti kita print itu tetap terlihat ya. Oh, sorry, berfungsi freeze itu berfungsi untuk membekukan layer suatu objek ya, sehingga objek tersebut tidak akan dimasukkan dalam perhitungan render, hiding, dan lain-lain. Objek dianggap tidak ada dan tidak bisa dicetak ya, sebagai lawannya adalah tau. Nah, kalau freeze ini, jadi kalau kita warnain biru gitu, maka dia tidak akan bisa dicetak. Tapi kalau ini, lampunya ini, dia tidak terlihat saja di dalam layar kita, tapi ketika dicetak, diplot, di print gitu, tetap terlihat ya, gitu. Nah, kalau lock, ini adalah lock ya. Lock ini adalah untuk mengunci. Ya, untuk mengunci objek dalam layar sehingga tidak dapat dimodifikasi atau dihapus. Sebagai lawannya untuk membukanya maka digunakan unlock. Jadi ini ketika dimensi ini ini lock ya, maka ini tidak bisa dihapus ya. Dipilih bisa. Tapi ketika saya del, itu tidak bisa ya. Saya erase itu tidak bisa. Klik erase ya. Saya gitu erase ya. Saya klik objeknya, saya enter, nggak bisa ya. Jadi dia terkunci. Gitu ya, terkunci dan tidak bisa diedit. Ini berfungsi ketika kita ingin memilih ya. Kita ingin memilih misalkan kita ingin memilih banyakkan langsung si furniture ini. Nah, ini kan mLeader ini kan kecil-kecil. Jadi dia pasti akan masuk ke dalam seleksi kita. Ya, maka dan itu tidak kita perlukan mLeader ini, maka mLeader-nya ini kita kunci aja. mLeader kita kunci. Nah, ketika kita pilih yang furniture, ya maka furniture aja yang terpilih. Oh, ini ada yang terpilih juga nih. Apa jendela terpilih. Maka jendela juga kita kunci misalkan. Pintu dan jendela kita kunci ya. Kemudian misalkan kolom juga kita kunci, kolom dinding juga kita kunci ya. Dikunci ya, bukan di freeze ya. Kalau dikunci, dinding dikunci, maka ketika kita select ini ya, segede apapun gitu ya, kecuali lebih dari ini, lantainya dapat ya, lantainya kena, maka yang terpilih cuman furniture. Tuh, ketika kita kita move, yang berpindah hanya furniture-nya aja. Seperti itu ya. Saya coba matikan aja ini gridnya biar tidak terlalu banyak garis. Ya, seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk memilih suatu objek yang kita perlukan saja. Gitu. Yang lainnya biar dikunci dan tidak bisa terpilih. Seperti itu ya. Itu kita belajar dari toolbar annotation, kemudian measure dan layer properties. Ya. Jadi bagaimana teman-teman sudah merasa bangga bukan bisa belajar dengan software AutoCAD ini ya, khususnya AutoCAD 2024. Objek yang kita buat bisa semakin lengkap dan detail dengan keterangan dimensi dan teks yang kita isikan. Kita juga bisa mengecek dan mengatur gambar dengan mudah atas bantuan pengelompokan layer properties. Gambar yang kita buat akan semakin teknis dan komunikatif dengan bantuan ukuran dimensi dan keterangan multi-leadernya. Tuh. Oke, mungkin demikian untuk video praktik dari toolbar annotation, measure, dan layer properties di AutoCAD. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih.